Baik, selamat siang. Mohon izin perkenalkan, nama saya Katarina Susantikolo dengan nomor induk mahasiswa 04839081 UPI JC Surabaya semester 5. Dan pada kesempatan ini saya ingin melakukan tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Mohon bimbingan dan arahnya. Oke, di sini tugasnya itu kita buat aplikasi reservasi hotel dengan beberapa fitur. Pertama kita disuruh input data kamarnya, terus kita buat program pemesanan kamarnya, terus kita harus buat program hitung total biayanya, terus kita harus cetak surat reservasinya. Terus juga ada beberapa kebutuhan kayak ada pajak, ada biaya layanan per kamarnya, harus ada diskonnya. Jadi di sini kita buat dulu. Oke, di sini kita punya dua file. Yang pertama itu file kamar untuk kelas kamar, terus file mainnya untuk semua program yang nanti kita jalanin ya. Di sini di file main ini nanti kita jadi file yang bakal pertama kali eksekusi nanti. Nah di kamar ini kita buat kelas kamar yang jadi blueprintnya atau cetakannya buat objek-objek kamar nanti yang bakal dibuat gitu. Nah di kelas kamar ini kita punya beberapa properti, ada nomor, tipe, harganya berapa, terus tersedia apa enggaknya. Terus kita pakai tipe data untuk nomornya itu integer, terus kita untuk tipe kamar itu string, terus untuk double harga, untuk harganya itu pakai double karena nanti dia bisa masukin nilai desimal. Terus kita ini tersedia apa enggak, jadi nilainya true atau false gitu. Terus kita kasih konstruktor di sini ada parameter sama pakai this ini untuk mengarah ke variable place-nya. Jadi nanti kita masukin kita kirim nilainya ke si parameter ini gitu. Nah di file ini kayak kita pertama-tama kita import dulu scannernya untuk nanti input dari usernya ya. Terus di sini kita punya kelas main, kita buat variabel input untuk nanti kita input dari usernya. Terus di sini ada daftar kamar. Daftar kamar ini kita buat variabel dari kamar yang mana dia ini dari konstruktor si kamar yang ada di kamar ini. Nah di sini kita isi nih, misalkan room satu misalkan dia nomornya satu, terus standarnya tipenya standar, harganya berapa, terus tersedia apa enggak gitu kan. Kita punya 4 karena dari tugasnya ada 4 ya, ada standar, superior, middle, sama shoot. Nah di sini kita setting harganya berapa, terus kita setting semuanya kita anggap tersedia ya terus semua. Terus nah si daftar kamar ini kita masukin ke file nomornya daftar kamar, kita masukin 1, 2, 3, nanti kita cetak. Nah di sini kita bikin tampilan menu nih, nanti user bisa lihat si daftar kamar tersedia apa aja gitu loh. Ada nomornya, ada tipenya, ada harga kamarnya, terus dia tersedia apa enggak. Di sini kita buat nih si tampilan menunya, kita panggil. Nah terus kita buat apa kayak kita print lagi di sini, kita kasih tahu kalau misalkan setiap pemesanan atau setiap reservasi itu cuma bisa maksimal 3 kamar. Kita kasih tahu. Nah di sini kita buat variabel, tapi dia belum berbentuk konstruktor, jadi kita masih kasih nilai dulunya kamar 1, kamar 2, kamar 3 yang dia tipenya itu kamar. Ini sebenarnya konstruktor dari yang kamar ini, tapi kita belum berbentuk konstruktor di sini. Terus kita buat juga variabel malam, nanti kita masih isi 0 karena nanti dia buat user ngisi dia mau berapa malam gitu kan. Malam 1-nya 0, malam 2-nya 0, malam 3-nya 0. Oke, lanjut di sini kita ada proses untuk input nomor kamar sama input lama menginap si pemesannya. Di sini nanti kita carinya pakai metode cari kamar. Nanti ada metode di bawah. Kita bikin juga di sini untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3 karena kan maksimal 3 kamar kan yang pesan. Nah, setelah itu kita buat variabel total, variabel layanan sama variabel pajak. Semuanya pakai tipe datanya double. Kita setting semuanya 0. Nah, di sini jika kamarnya itu tidak 0, artinya kamar itu dipesan, maka kita kasih tahu totalnya sama kasih tahu biaya layanan per kamarnya. Di sini kan layanan 20.000. Nah, di sini harga si kamar yang dipilih sama biaya per malamnya dikali ya. Nah, nanti kita di sini buat pajaknya, kita setting pajaknya itu total si yang tadi di atas ini dikali 10% karena dia bentuknya desimal, jadi kita bentuk 0,1. Terus di sini kita buat variabel total sebelum diskon, jadi dia belum kasih diskon. Isinya itu sebelum diskon itu ada total ditambah biaya layanan, ditambah biaya pajaknya total pemesanan kamar sama biaya per malam, terus layanannya per kamar itu 20.000, terus di sini pajak itu 10%. Lalu kita juga buat variabel diskon. Variabel diskon di sini kita setting 0, dia pakai double juga. Jika si totalnya itu lebih dari 500.000, maka dia kasih diskon. Nah, diskonnya itu total sebelum diskonnya tadi, total sebelum diskon itu total layanan sama pajak dibuka semua, terus dikali 15%. Itu di polisi 0,15 ya. Terus double. Terus total akhir, kita buat variabel total akhir pakai tipe datanya double juga. Total akhir itu total sebelum diskon dikurangi diskon. Ini dikurangi diskon. Diskon itu maksudnya dikali 15% ya. Terus ini kita buat cetak struknya nih. Buat cetak struknya. Yang pertama kita buat cetak struknya kamar 1 malamnya misalkan dia milik kamar 1, misalkan kamar 1 kita pilih ya berapa malam, terus kamar 2 kalau dia pilih kamar kedua itu berapa malam, terus misalkan dia pilih 3 kamar berapa malam gitu loh. Ini kita print juga struknya, totalnya berapa, pajaknya berapa, biaya berapa, dijabarin biar nanti si pemesan itu lihat. Terus jika misalkan diskonnya lebih dari 0, artinya kita print diskonnya, kita kasih tahu dia dapat diskon berapa persen gitu loh di sini. Terus kita print lagi total bayarnya, yaitu total akhir di sini total bayar. Nah terus ada ketentuan lagi nih di sini, kalau misalkan lebih dari 300.000 berarti dia gratis sarapan. Nah di sini kita jika totalnya lebih dari 300.000 maka kita print si pemesan hotel itu nerima bonus gratis sarapan gitu loh. Nah di sini ada fungsi cari kamar. Ini fungsinya itu untuk nyari kamar di list array yang tadi data-data kamar kita simpan kan. Nah jika kalau si listnya ini kan 0 kan itu mulai dari 0 ya. Nah jika nomor yang ditulis user di inputan itu sama dengan nomor yang ada di list, nah kita kembalikan si list itu. Artinya kita kembalikan apa yang dicari sama si usernya. Misalkan kalau misalkan user yang klik kamar 101 dan sesuai ada di data list array-nya 101, maka kita kembalikan. Begitu juga 1, 2, 3 gitu. Kalau misalkan dia cari selain dari area yang di list, itu kita kembalikan 0 ya, atau nggak ada gitu loh. Nah di sini juga ada fungsi metode setak kamar tadi, parameternya itu ada kamar sama malamnya berapa malam gitu ya. Di sini ada total tagihan, itu harga kamar dikali per malam. Nah, di sini kita cetak lagi kamar apa, kamar berapa yang dipesan, nomornya berapa, tipenya apa, terus berapa malam. Nah, itu di bawahnya kasih tahu harga per malamnya itu sekian. Nah, karena kamu pesan berapa malam ini, nah kita print total tagihannya. Gitu. Terus sekarang kita coba running ya, kita coba. Oke, misalkan di sini kita pesan satu. Oke, kita pesan satu kamar, kita pesan yang berapa, misalkan untuk satu malam, untuk 4, di sini udah 3 totalnya nih. Kamar berapa, tipenya berapa, berapa malam, berapa malamnya berapa, terus kamar berapa, berapa, sini beri jumlahnya, totalnya, pajaknya, biaya layanannya, diskonnya, sama total bayarnya. Terus kalau lebih dari 300.000, ya gratis sarapan. Baik, tugas 1 telah saya selesaikannya. Jika ada kesalahan dalam pengerjaan yang belum saya pahami, saya mohon maaf dan mohon terus membimbing dan mengarah untuk kedepannya. Selamat siang dan terima kasih.